Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat pagi, siang, dan kapanpun Anda menyaksikan video tayangan ini. Teman-teman, semoga kabar baik selalu ada dalam diri Anda. Kami memahami dan kita semua menyadari bahwa kehidupan ini ya memang begini adanya. Apapun kondisi Anda, semoga dengan menonton setiap video dari channel Gus Baraja ini membawa pencerahan, membawa ketenangan, dan membawa kemanfaatan ya Gus ya. Amin. Kami sadar, kami memahami setiap orang pasti akan mencari solusi dari setiap permasalahan hidupnya Gus. Cuman dari tergantung SDM-nya atau perspektifnya di mana gitu. Ada yang mencari dukun, ya kan? Ada yang ikut pembelajaran sana sini, nonton YouTube sana sini, sampai ada yang melakukan satu ritual-ritual, tergantung keyakinannya. Yang lebih naif lagi, ada yang sampai mencari pesugihan. Ya kan? Kalau santri ataupun muslim yang melakukan ritual-ritual, amalan-amalan, wiritan-wiritan. Pesugihan juga itu. Pesugihan juga, mungkin cara syariah mungkin begitu ya. Nah, kita akan coba bedah itu. Apapun kondisi Anda, kami menyadari bahwa semua orang pengen terlepas dari beban hidupnya, mencoba keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Tergantung perspektifnya dari mana, lingkungannya seperti apa, dan itu yang akan menggiring pelarian solusinya seperti apa. Nah, kita akan bahas untuk amalan-amalan. Nah, menarik. Itu wilayahnya kita ya. Nah, ini kebetulan wilayah kita lah. Insya Allah. Kosongkan gelasnya dulu. Kosongkan pemahaman sebelumnya supaya penyampaian dari Gus Baraja nanti bisa masuk dengan leluasa gitu ya Gus. Oke, mari kita buka dulu Gus. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan baru lagi nih. Iya, baru lagi. Ngebahas tentang amalan. Amalan. Sama, sebetulnya pengen cari solusi. Gitu. Iya. Kalau dalam pengembangan diri kan ada afirmasi ya. Ya. Amalan itu kan wirid ya. Jadi gini, zikir kan, sarananya kan. Sarananya zikir. Ketika kita berzikir, kita ingat apa? Itu pertanyaan. Teman-teman juga sama-sama berpikir di sini. Kalau kita mundur ke belakang beberapa tahun, apalagi waktu saya masih kecil, itu yang masuk ke telinga saya cuma amalan. Bahkan ketika kita sedang naksir seseorang, cewek, ya amalan lagi. Amalan lagi. Amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Terus ketika ngelihat orang kaya, kita langsung mikir dia pasti punya amalan nih, ya kan? Gimana nih cara amalannya nih? Ketika ada orang buka warung, misalnya kayak saya dulu warung kopi, kafe. Ada orang nanya juga amalannya apa kok nggak sepi-sepi gitu kan, rame terus. Kenapa sih, ini pertanyaan saya nih, kenapa sih semua itu di ujung-ujungnya pertanyaannya kok jadi amalannya apa? Iya. Apa kira-kira, apa nih motivasinya orang nih apa? Yang ada di pikiran mereka apa? Kita nebak aja Pak Rosidi, karena Pak Rosidi kan ada di dimensi itu dulunya. Ada satu dorongan yang kuat bahwa dengan mengamalkan zikir tertentu itu cepat terkabul. Nah, Pak Rosidi ngelihat orang pintar, alim, apa segala macam. Pikiran Pak Rosidi muncul juga kan? Iya. Pasti punya amalan. Pasti punya amalan. Apa amalan aja gitu ya. Lunas utang, amalan. Ini kan saya yang diminta tuh itu kadang-kadang kalau udah ngebahas lunas utang, mindset peserta itu pasti ada amalannya.
luka batin apa amalannya Tapi supaya cepat? salah nggak sih Gus itu? Enggak salah sih. Nggak salah ya? Enggak salah. Cuman apa nih harus Niatnya yang kurang tepat. Berarti ini niatnya harus ditepatin dulu ya. Niatnya harus diluruskan. Gitu. Niatnya harus lurus, harus jelas juga gitu lah. Nah, gini, ngomongin zikir lagi, ngomongin amalan. Sayangnya orang itu sempit mengartikan amalan tuh pasti wiritan. Pada amalan tuh macam-macam. Ada amalan ruh, amalan lisan, amalan fisik, amalan perbuatan. Kenapa jadi kita cuma fokus pada amalan lisan saja? Udahlah, yang ditanya itu amalan lisan, tapi kadang-kadang niatnya kurang tepat. Karena yang beredar di masyarakat dan kalangan ulama kita itu sudah sangat familiar sih Gus. Dengan amalan. Dengan amalan. Sejauh apa kita tahu tentang pribadinya atau kehidupannya? Apakah dia murni mengandalkan amalannya? Ataupun ketika mengamalkan sesuatu apakah sama seperti kita mengamalkan sesuatu? Oke, saya ngajak berpikir aja ini. Paham. Kita perjelas dulu nih. Adakah yang salah dalam kita mengamalkan sesuatu itu? Tidak. Ya, jelas ya, tidak ya. Nah, cara dan niatnya yang kurang tepat. Cara dan niatnya harus kita benerin. Bagaimana itu? Apanya? Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Gini, jadi orang kita dapat satu amalan karena dikasih oleh kiai A, B dan C. Ya. Ulama A, B dan C. Celakanya lagi ngambil amalan dari medsos. Ya baca kan? ini gitu ya. Baca ini. Untuk bisa lunas hutangmu. Dikasih pula caranya. Sekarang kita tanya, apakah yang ngasih amalan dengan yang nerima amalan itu sama basic pemikirannya, latar belakangnya? Karena orang itu kan dipengaruhi atau pola pikirnya itu kan dibangun oleh latar belakangnya, pola pikir masa lalunya lah kita. Masalahnya masa lalunya dengan masa lalu kita berbeda. Atau orang yang ngasih amalan ke kita dia punya guru. Anggaplah kita berguru kepada dia. Pertanyaannya, apakah sama cara menyampaikannya itu? Pasti beda lah. Pasti beda. Saya ini sebenarnya cuma membantu menerjemahkan pesan-pesannya para kiai-kiai yang pernah saya lihat. Nah, bagaimana itu? Kita mendudukkan supaya pas niat dan aplikasinya itu, bagaimana itu supaya tepat nih pada porsinya. Pertama, harus digarisbawahi dan jadikan keyakinan yang mengabulkan doa itu Allah. Wirid itu cuma alat, media. Untuk apa? Untuk membuat hati menemukan sang hak Allah. Gini, doa hampir ya, bukan semuanya ya, karena masih saya sisakan sekian persen itu murni kehendak Allah. Doa kita tidak dikabulkan sepanjang yang saya tahu itu karena dosa yang menumpuk, kotornya hati. Berarti kan hati ini perlu dibersihkan, ya kan? Ya. Salah satu alat untuk membersihkan adalah amalan. Clear di sini. Jadi tugasnya amalan itu membersihkan hati, bukan mengabulkan doa. Ketika hatimu sudah bersih, hatimu sudah aman, tidak ada kebencian, iri, dengki dan sebagainya, kamu pantas. Betul itu. Untuk terkabul doamu. Kembali untuk mengoreksi diri sendiri lagi kan. Tapi ada satu kalimat begini Gus, bahwa di setiap ayatnya Allah itu mengandung fadilah. Iya. Bahwa di setiap ayatnya Allah itu mengandung kekuatan. Iya. Nah, bagaimana kita itu menempatkan pemahaman itu menjadi lebih pas gitu? Tidak akan mengurangi fadilah dari ayatnya. Ayatnya nggak berubah. Ya. Tapi persepsi kita terhadap ayat berbeda-beda.
Ini kan. Saya suka ngebahas ini sebenarnya. Suka saya putar-putar dulu gitu. Iya. Karena apa? Biar sama-sama berpikir kita supaya orang tidak menempatkan Tuhan pada amalan. Wah, fatal loh ini, bahaya. Iya. Karena saya pelakunya. Saya menempatkan amalan itu sama seperti saya menempatkan posisi Tuhan dalam hati saya. Begitu kita mengamalkan sesuatu amalan wirid tertentu, wow, udah kayak apa ya, luar biasa gitu ya. Saya pinjam satu amalan yang mendatangkan rezeki, coba. Apa? Ya Fattahu ya Rozak. Ya Fattahu ya Rozak. Ya Hayyu atau ya komplitnya Qayyum ya Allah misalnya. ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Rozak ya Ghani ya Mughni. Setelah baca itu 1111 kali, fadilahnya mendatangkan rezeki. Iya. Coba baca, datang nggak rezekinya? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Pertanyaan saya, bagus Pak Rosidi, responnya bagus itu. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Pertanyaan saya, yang tidak berhasil, amalannya tidak bekerjakah? Fadilahnya tidak bekerjakah? Atau orangnya kah? Atau gimana? Bacaannya sama. Jumlah bacaan yang dibaca juga sama. Ya kan? Ya. Yang ngasih mungkin sama. Sama, Yang satu orang, mengijazah gurunya juga. satu. Mengijazah juga sama. Iya, diijazah pula, sama-sama diijazah. Persentase yang berhasil, taruhlah misalnya ada 10 orang gitu kan. Mungkin berhasil 4, gitu kan, 3. Yang 6 sama 7 ini enggak nih. Kenapa nih? Nah, kenapa itu? Makanya ada diskusi Iya kan? ini gitu. Yang gini, biar tahu pembedanya di mana. Karena setiap kepala itu berbeda latar belakangnya. Berbeda cara menafsirkan tentang amalan. Gurunya sama iya, tapi kan ketika masuk ke pikiran kita kan berbeda-beda. Ya kan? Kiai Zen sing jelas gurunya kita saja. Iya. Kiai Zen memberikan amalan yang sama. Dikasih nggak wilayah Ali? Iya. Ya kan? Dikasih kan wilayah Ali. Wilayah Ali ibni Abi wilayah itu Ali ibni Abi Thalib isni faman dakhala hisni amina min adzabi. Itu saya amalkan. Dampaknya atau manfaatnya atau fadilahnya adalah saya bisa menyembuhkan orang sakit, termasuk orang yang kena sihir. Iya. Dengan cara ruqyah. Pak Rosidi juga mengamalkannya. Belum tentu Pak Rosidi bisa melakukannya. Oke, menarik ini. Nah, tinggal apa? Fadilah yang disampaikan oleh gurunya ini bersama-sama nggak? Kiai Zen menyampaikan ke saya, kamu amalkan segini, nanti kamu akan bisa seperti ini. Ke Pak Rosidi ternyata beda. Ya kan? Beda. Pertama beda, dan Pak Rosidi melakukan seperti yang saya lakukan nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, saya melakukan seperti apa yang Pak Rosidi lakukan nggak bisa. Sebabnya apa? Pertama, figur otoritasnya, message-nya, pesan yang disampaikan oleh figur otoritasnya itu apa. Sekarang kita ngomongin tentang amalan rezeki. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya kan? Karena keyakinannya, kadar keyakinannya berbeda. Jadi figur otoritas itu menjadi penting, Pak Rosidi. Satu. Oke. Nah, kemudian kita menjadikan amalan itu sebagai apa sih? Sebagai jalankah? Atau yang memberikan? Tuhan maksudnya. Celakanya kalau itu dianggap Tuhan. Akhirnya ketergantungan, ketika saya tidak baca ini sekian, tidak berhasil.